Sama yang nomor 50, kisi-kisi nomor 50 itu 214, nggak tahu itu 214 kayak apa itu. Coba kita lihat ya. 214 dulu Bu Ili, itu nggak tahu apa bicara gimana caranya. 214 ya? Heeh. 214. Wah, luar biasa ini Ibu sudah sampai 200 ngerjainnya nih. Iya. Bukan sampai 200 Bu, tapi Ngebut. nyari yang sama dengan kisi-kisi. Oh iya ya. Oh gitu. 200 berapa tadi Mbak Dewi? 214. Jauh. Metanol pada suhu 483 Kelvin dapat terdiagnosa menjadi gas karbon monoksida menurut reaksi berikut. Apabila pada suhu tersebut nilai tetapan keseimbangan Kc-nya 0,07, pada suhu 650 K nilai Kc reaksi tersebut menentukan derajat, kan itu apa, kisi-kisinya menentukan derajat ionisasi suatu kesetimbangan, sama kan? Iya. Menentukan derajat ionisasi iya ya. suatu kesetimbangan, ya kan? Berarti delta H-nya ini positif ya. Iya, berarti endoterm. Yang ke kanan endo, berarti yang ke kiri exo ya. Ya benar. Nah sekarang suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan berarti dia ke arah endo, berarti dia ke kanan ya. Iya, gesernya ke kanan. Karena kan dari awal suhunya 483, kemudian dinaikkan menjadi 650. Ya. Ya, kalau reaksinya ke kanan Kc-nya semakin besar ya. Iya, meningkat karena reaksi berlangsung endotermis. B berarti ya? B ya. Benar. B ya. Pilihan lain apa? Meningkat karena energi aktivasi tidak ya. Menurun tidak. Menurun tidak. Benar, B ya? B ya. Seperti Harga Kc kalau dia ke kanan itu kan semakin besar ya Mbak ya. Kalau dia ke kiri kan Kc-nya semakin kecil kan? Iya, karena Kc itu produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Iya, betul. Iya, benar, produknya bertambah kan? Ya. Karena kalau dia reaksinya ke kanan kan produknya bertambah, otomatis Kc-nya bertambah. Ya, oke, betul lah. Gimana Ibu? Berarti B ya? Iya, B, Bu. Betul lah. Iya, Setuju, betul B. B. Iya. Sip lah. Nomor berapa tadi dibilang sama Bu Dewi ya? Berapa lagi Bu Dewi? Besar daripada Nomor berapa lagi Bu Dewi? apa? Nomor berapa? Nomor berapa lagi? Kisi-kisi nomor 42. Itu menganalisis hubungan jenis ikatan dengan sifat fisik suatu zat. 227. 227. Kalau yang 214 kisi nomor berapa Bu Dewi? Yang 214 kisi nomor berapa? Kisi nomor 42. Kayaknya ada yang mau bergabung. Halo Bu Dia. Oke. Nomor berapa lagi tadi lupa? 220? 227. Oh, 27. 227. 227 sifat ya. Interaksi antar partikel dalam materi bisa berupa senyawa ion, ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Adanya perbedaan interaksi ini menyebabkan munculnya perbedaan karakteristik materi. Suatu sampel memiliki karakteristik antara lain pada suhu kamar merupakan padatan keras. Ini kemungkinannya adalah ionik dan logam. Karena kalau kovalen mungkin ya antara ionik sama logam. Kemudian senyawa binernya dalam keadaan padat bersifat isolator. Senyawa biner berarti terdiri dari dua unsur ya. Misalnya contohnya NaCl. Kalau logam kan nggak mungkin ini. Kalau logam kan nggak mungkin senyawa biner. Logam Fe gitu kan. Berarti B ya, ikatan ionik ya. Iya. Bersifat isolator terhadap arus listrik Bu. Pada saat itu dalam padat.
pada saat padat. Tapi menjadi sangat Benar, reduktor ionik. dalam Kalau dalam ion. larutan baru. Iya. Ionik itu kalau dia padatan, pasti dia itu tidak bisa mengantar arus listrik. Tapi kalau dia dilelehkan atau dia dilarutkan, dia bisa mengantar arus listrik. Benar. Kalau logam, soli pun mengantarkan arus listrik ya. Kalau Iya, ikatan di logam. sini Kalau logam, padatan dia mengantarkan konduktor yang baik kalau logam. Cuman kalau logam itu nggak mungkin bisa dilarutkan. Iya, Iya kan? kata di sini nih Iya. bukan. Iya. Ya, mana lagi Bu Dewi? Mantap nih pilihannya. Iya ya. Ya, Bu Dewi tukang analisis kisi-kisi nih. Coba. Kisi-kisi nomor 70. Bu, Ya. 177. 177. 107. 177. Oke. Oke, saya coba baca ya. Dalam sampo modern terdapat bahan koloid yang dapat menyatukan bahan pembersih yang merupakan surfaktan anionik dan bahan kondisioner yang merupakan surfaktan kationik. Sudah pernah tadi kita bahas ini ya. Bahan tersebut adalah suatu. Oh, bukan tadi. Iya. Beda lain. Tadi kandungannya. Bahan tersebut adalah suatu senyawa karbon dari silikon yaitu dimetikon kopoliol disebut silikon. Bahan kondisioner yang bermuatan positif akan tertarik ke rambut yang bermuatan negatif sehingga rambut menjadi netral dan gaya tolak-menolak antar helai rambut akan berkurang. Kesan rambut berterbangan menjadi berkurang. Pernyataan yang tidak benar tentang silikon jenis ini. Silikon itu SI ya? Ya. Silikon. Ini tapi ini yang dimaksud silikon itu adalah dimetikon kopolion nih. Oh iya. Coba. Ah, enggak mudeng Dalam ini. siapa modern Iya, ada kalau ini. berarti harus baca kolom. Benar. Ada yang masuk enggak ya? Kopoliol. Berarti ada alkoholnya ya? Kopoliol, alkohol. Dimetikon kopolion, kopoliol. Polio ya, salah. Apakah dia dengan isi? Aduh, berbahasa Inggris nih. Aduh, berat. Dimetikon. Coba bahasa Indonesianya coba di Indonesiain. Apa nih ya digunakan sebagai bahan penghalus atau smoothing agen? Halo Mbak Yudi. Pertanyaannya tadi apa ya? Yang ditanyakan apa dia tadi ya? Pertanyaannya adalah Pernyataan yang tidak benar tentang silikon tuh yang tentang dimetikon kopolion tuh mana yang tidak benar gitu. Coba bantu saya. Apa ini? Polimer yang non organik kedap air. Mungkin kemungkinan kalau dia koloid, kemungkinan hidrofil sama apa yang bukan kemungkinan ya. Polimer non organik yang tidak berbau. Tidak benar loh, Bu. Tidak benar nih. Yang tidak benar ya. Iya. Apa browsing aja coba. Apa sih? Tidak tergolong surfaktan enggak ya? Itu kan. Oh, gini Bu, coba kita Inggrisnya nih. Lihat wacananya coba Bu ya. Jadi jauh banget jalan-jalannya kita ya. Tidak nih, benar mengenai dimetikon. Bahan kondisioner yang bermuatan positif akan tertarik ke rambut yang bermuatan negatif sehingga rambut jadi netral dan kesan rambut bertebangan menjadi kurang. Pernyataan tidak benar terhadap silikon jenis ini adalah enggak D ya. Tidak tergolong surfaktan. Kan dia termasuk surfaktan ya. Coba. Yang salah kan? dia termasuk jenis silikon yang mudah larut dalam air ya karena dia larut. Yang ditanya yang tidak benar, apakah dia Iya. jawabannya tidak tergolong surfaktan, padahal dia kan surfaktan kan? Kalau kepepet mungkin kita jawabnya D ya kalau harus nebak. Coba. Ya yang masuk akal aja ya. Ya kalau kepepet gitu ya kita belum. Ya tertendang. Pakai insting Bu. Iya. Kalau daripada pakai kosong insting. tidak tergolong surfaktan. Memiliki dua itu kan koloid ya.
yang C itu. Polimer non-organik yang tidak berbau, tidak berwarna, dan kedap air. Aku nggak ngerti nih apa artinya. Non-organik. Polimer non-organik. Merupakan yang baik untuk sistem O per W Coba maupun W kita per cek O. Apa dulu maksudnya ya. O per W? Apa W itu? per O? Adalah Dimetikon kopoliol. coba kita cari dulu ya. Adalah mantel untuk rambut yang memberikan perlindungan. Coba ya, kita tanya-tanya ini. Atau cari aja apakah dimetikol ini termasuk jenis surfaktan, kita shortcut aja gitu. Kalau tidak ada surfaktan, berarti jawabannya berarti yang D yang salah. Oke, coba. Adalah surfaktan. Adalah jenis surfaktan atau apalah itu. Sehingga bisa digunakan pada produk tanpa bilas. Surfaktan conditioner. Nah, nih bawah kualitas dimotikon dalam kosmetik surfaktan anfoterik. Berarti dia surfaktan kan? Iya. Berarti yang Iya, salah berarti ya, tidak tergolong D ya. Iya, bener D dah. Kalau kita feeling juga D sih. Iya, kalau feeling dari Siapa itu? Oke. Mana Bu Dewi? Bu Dewi ini yang menganalisis kisi-kisi ini. Enak kita aja tinggal. Iya, tinggal soal. Berarti dia tidak tergolong surfaktan. Oke. Oh ya, yang tadi itu nomor berapa ya? 90 berapa itu yang untuk uji nitrat itu loh. Oh iya, ya, 90. Jawabannya B, 98 ya kayaknya ya. Coba kita lihat dulu ya. Tadi 98. Kayaknya kan kita yang cincin coklat itu ya. Yang cincin coklat itu ternyata dia mana 98? 103, 11, 98. Yang ini. Itu jawabannya B. Setelah saya cari-cari. Menuangkan kemudian ditambahkan FeSO4 yang diteteskan itu adalah H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Kemudian baru dia mati. Jadi ini harus diteteskan ya. Berarti anion-nitrat itu adalah berarti H2SO4 pekat ya dipakai, bukan encer ya. Dan harus melalui dinding tabung. Terima kalau kasih, yang A sama, cuman dia encer ya. Ya. Cuman kalau yang A itu dia encer. Berarti yang B ya, menuangkan 1 milisampel. Aduh, mana ini Bu Anu nih? Atau kita lanjutkan dah, nggak apa-apa ya Bu Made, lanjutkan aja 101 dan yang seterusnya. Yang tadi 100 itu. 100 berapa ini? 101 ya? 1 ya? Ya. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Strategi pembelajaran kecuali. Alokasi waktu tadi ya Bu ya, kan strategi. Ya, komponen RPP strategi pelajaran. Membuat hal kecuali alokasi waktu. Kalau alokasi waktu kan di identitas kalau nggak salah ya. Oh, alokasi waktu. Metode pembelajaran tidak. Pengelompokan peserta didik termasuk dalam strategi. Aktivitas metode juga strategi. Sepertinya sih D. Pendekatan ya, alokasi waktu masa di strategi ya. Iya. Alokasi waktu ya. Strategi pelajaran. Coba saya ambil catatan sebentar. Iya, seperti itu. 100. Oh, ini sih 100. Metode ada ya. Aktivitas pembelajaran ada.
pendekatan ada mengubah peserta didik kecuali Halo Bu, ya strategi tadi ya, strategi itu masuk ke model metode itu ya, strategi ya. metode ini masuk. Coba coba bacakan ya, metode pembelajaran lebih luas dari metode yang mempunyai hasil tak jelas. Juga untuk mewujudkan proses pelajaran dan suasana belajar yang menentukan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Penggunaan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan karakter peserta didik dan karakter peserta. Mana dia? Mana dia? Oh, enggak dia ini. Model masuk ke model pembelajaran metode. Ya masuk ke metode ya. Masuk dia. Strategi, iya. Kayaknya kecuali alokasi waktu ya. Kalau alokasi waktu itu kan masuk ke yang bagian awal itu ya, alokasi waktu ya. Kayaknya alokasi Masih waktu. di identitas. Gimana? Ya, ada ya. Oke dah, bungkus. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang menjadi bahan kajian saat KD-nya seperti untuk ini. materi ya, menentukan hubungan antara reaksi dengan hasil reaksi, suatu reaksi kesetimbangan dan melakukan perhitungan. Ini kan mencari KCKP kan? Saya jawabnya A yang berarti A, ya? hukum kesetimbangan, ya? kesetimbangan ya, dan tetapan kesetimbangan. Saya dapat balik Yang belum A, ya? Belum ke sana. Sepertinya. Faktor-faktor ya. belum. Belum masuk. Pergeseran Bukan kesetimbangan waktu itu belum. ya. Iya, A ya. Ya. Oke. Yang A ya. Oke. 103. Sebagai Materi ikatan kimia ya. Ya, jadi ini materi ikatan kimia. Pendahuluannya gurunya itu memberikan konfigurasi gas mulia. Terus nanti siswanya disuruh menemukan bahwa unsur yang stabil gas mulia itu memiliki elektron valensi 8 oktet atau duplet. Terus dia membuat konfigurasi yang unsur yang lainnya, bagaimana cara dia mencapai konfigurasi yang stabil seperti gas mulia. Itu intinya dia, Bu. Ya, inti Jadi apa antara ini? konsep sama inquiry, saya belum ngerti tuh antara membedakan itu. Konsep dan inquiry. Inquiry ya cenderung ya? Iya, kalau saya sih inquiry ya, karena dia menemukan bagaimana cara unsur mencapai kestabilan. Kalau lebih tepatnya ini sebenarnya inquiry terbimbing nih. Iya. Kan ada istilahnya inquiry terbimbing. Ini dah dia. Bedanya dengan Inquiry, konsep apa? Bedanya dengan konsep apa ya? Menemukan konsep sendiri. Maksudnya kalau ada soal begini kita mau menentukan yang mana inquiry tapi yang mana konsep. Inquiry kan menemukan yang sudah ditemukan. Cirinya adalah seperti membimbing. Tapi kalau ada konsep berarti ada juga pembelajaran konsep. Nah, itu cirinya apa ya? Apa konsep itu hanya di hafalan ya? Karena selalu ada nih pilihan konsep ini. Sering gitu sih. Ada yang masuk ya? Atau hanya Budia. Tapi kalau ini inquiry ya, sepertinya ya, ya. Iya. Halo? Oke, inquiry ya. Ya. Oke, lanjut ya, 104 ya. 104. Besi. Ini besinya positif 3 ya? Iya, positif 3 sama CR juga negatif 3. B ya. CR-nya positif 3 heksaamin besi ya, heksaamin besi 3, heksasiano kromat 3 ya. Kromat 3. Besi 3. B ya. B berarti ya. Iya, B. Iya, B. Oke, ada? Udah? Udah. Iya. Next.
Berarti ini berapa ya? Heboh negara Argentina 18, 20, 35 BR Ini berarti ya. sama-sama periode keempat. Napas Yang X itu BR. Ya, X ini BR. Ya, Terus yang ketiga Y ini ya, napas pas. harus lihat NPAS. ya, berapa? Dihafal ya? Berat. Aku tak hafal. Berarti gini ya posisinya AS ini BR ya. Masih satu kecil aja dia. Berarti Y-nya di kiri, X-nya di kanan, satu periode. Iya. Beda 2 golongan ya. Unsur Iya. Y lebih elektronegatif, salah ya. Salah. Afinitas Y lebih rendah. Unsur Y lebih rendah, betul. Kan afinitas ke kanan Jari-jari semakin atom besar, X. berarti Y lebih rendah, benar. Lebih kecil. Lebih kecil, ya benar ya. Karena kan semakin ke kanan Afinitas jadi itu? semakin kecil. Jari-jari Afinitas atom itu adalah energi. Afinitas itu Untuk adalah energi menyerap elektron. dalam wujud gas oleh atom. nomor atom X lebih kecil daripada Y, salah. Ini B sama C ya. Iya. cari yang benar ya ini ya. B sama C berarti ya. Iya yang benar. Nomor atom Ya B afinitas. sama C. Yang A salah, D salah, E salah. Afinitas itu energi. Bukannya ke kanan makin kecil ya? Bukannya dia terbalik dengan jari-jari afinitas itu yang makin besar ya, betul. Iya, afinitas, keelektronegatifan, ionisasi itu kembali-kembali sama jari-jari. Oh iya ya, tadi. Afinitas itu adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menerima elektron. Jadi afinitas itu nilainya negatif ya? Benar. Bisa positif, bisa negatif, tergantung. Afinitas, Bu, bisa negatif, bisa positif. Iya. Gitu. Ya, afinitas bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif semakin mudah menerima elektron, kalau positif semakin sukar menerima elektron. Kalau dia negatif, itu artinya tarikan inti lebih kuat daripada tolakan elektron. Berarti X lebih kecil daripada Y. Ya, C betul. Benar. B sama C betul. Dua jawabannya, Bu. Benar. Oke. Ada yang mau masuk ya? Oh, sorry Bu Dia. Maaf Bu Dia. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke 109 kayaknya nih. Merancang penelitian untuk mengatasi masalah pembelajaran kimia. Jadi kata kuncinya soal 109 ini kemampuan kerja ilmiah. Jadinya inquiry saya pakai ya. Ya, benar sekali. Saya juga. Kemampuan kerja ilmiah berarti dia pendekatan inquiry. Ini tentang materi sifat koligatif. Ibu yang lain gimana Ibu-ibu? Nilainya besar, cuman kerja ilmiahnya kecil gitu. Halo? Ya. Iya, Bu. Iya. Lagi membaca. Tapi oh iya. Ya. Ya. Inquiry ya. Iya, karena di sana kan kerja ilmiah yang rendah, kakak nilainya besar. Ya. Nggak usah konsep lagi. Iya. Nggak usah latihan lagi. Ya. Kita lanjutkan. 12 berarti MG nih ya. Aduh, hafal ya? Aku tak hafal.
kebetulan sering dia muncul positif 2. 10 ya, 12 mg 12. Proton itu tetap dia 12. Proton tetap Oh, 12. 12. 12, iya benar. Iya ya, astaga betul. Saya pikir elektron, betul betul. Oh iya, Menjebak ya. harus hati-hati nih. Soalnya Menjebak nih menjebak padahal nih, soalnya mudah menjebak. nih. Oke, next. Iya betul ya. Nah, ini yang pengobatan ini, aduh. Pertanyaan-pertanyaan. Waduh, indah. Aku juga nggak ngerti. Bagaimana caranya? Jadi Ya, ini di SMK gimana kita lihat senternya? nih, kalau kita analisis ini dia terkena larutan basa. Jadi untuk menetralkan basa itu pasti menggunakan asam. Aman nggak asamnya itu? Kalau yang A nggak mungkin. Asamnya itu aman Ya, nggak untuk mungkin membayar? konsentrasinya rendah. Iya, kita lihat yang konsentrasinya juga rendah kan. Kalau amonia kan nggak mungkin basa Mungkin ini. saat itu. Ya, menutup mata yang terpetik dengan kain kasar terlebih dahulu dibawahi aqueous yang bersih mungkin bisa jadi ya, pakai air juga bisa kan? Ya, air standar. Terus mencuci mata yang terpetik dengan larutan asam Asam borat borat 1%. itu apa? Pure water itu kayaknya deh. Bur water ya, dengan menggunakan gelas pencuci mata. Kandungannya apa ya? Asam lemah ya? Iya, yang begitu. Ini bahasa asam lemah ini Asam lemah. aman nggak ya? Siapa yang tahu? Asam borat nih. Kayaknya nggak aman apa deh ya? itu pure water itu kayaknya. Buat cuci mata kan? Cuman Heeh. kalau Iya. kena larutan basah bukannya air ya? Kalau diajarin dia dulu air yang banyak gitu. Nah, ya obat-obatan Nah, itu ini. Iya, air yang mengalir. Iya. ini kondisinya dia kena basah, berarti peluangnya memang kemungkinan ada asam atau air bersih dipakai. Ini dah. Iya, Tapi jangan kain kasa ini udah cuma dicocok begini nggak bisa kan? Kalaupun air kan dialirkan ya, bukan ditutup kain kasa. Berarti kemungkinannya Berarti dicuci ya, ya. benar ya? Iya, bukan ditutup kasa basah begitu. menggunakan gelas pencuci mata. Gelas pencuci mata itu gimana maksudnya? Menggunakan gelas pencuci Yang mata. begini loh, yang kayak cups. Gelasnya kecil, masukin ke mata kita masuk sih. Oh, rendam mata pakai gelas. Dialirkan. Tapi itu bukan Oh, direndam mata kita. mata. Iya ya. Gelasnya Makanya model di kecil. Oh, gitu. Bu Diah gimana tuh Bu Diah nih? Yang berpengalaman. Kalau saya cenderungnya ke C ya. C ya? Iya. Karena dia basah soalnya ya, asam borat 1%. Coba tak cari dulu ya. Aman nggak dia? Ini memang untuk mata berwat. Asam borat tetes. Oh, asam borat enggak bukan ya, aman membersihkan mata dari. Yang bawah tuh yang bawah yang memantingnya membersihkan mata itu. Oh, ini nih. Coba kita lihat. Tuh hebat kan. Ya itu kali ya. Hebat cup gitu. Meredam mata dengan hebat kan. Itu maksudnya tadi gelas itu ya, gelas pencuci mata itu ya. Iya. Iya, Ukurannya iya, kemana betul. begitu masuk gitu. Berisi air. Obat itu dia yang B ya tadi ya. Salpoin chloride ini. Yang C berarti ya, C ya. Iya, karena kalau B juga tidak dicuci, hanya ditutup aja kan nggak hilang. Iya, Kan? Keluar. benar. Iya, benar. C berarti ya? Ya. Oke. Dicuci dia yang benar ya, bukan diginikannya. Oke. Lanjut, Aduh, 112 ya. Amfoteri kali ya maksudnya ya. Ini amfipotik ini amparan memang Amfoter itu bersifat apa ya? Kalau kita lihat di sini asam basah.
Ya, kan di sini yang diminta cuma 2 pilihan, yang berbeda yang cuma ada 2 pilihan itu yang option 2 sama option 5 kalau yang ngelihatnya. Jadi H2O itu berubah jadi OH-. Sementara di reaksi 1, 3, dan 4 itu dia berubah H2O-nya menjadi H3O+. Basa berarti ini ya. Ini asam. Kemudian Iya, jadi basa itu. ini basa ya, benar ya. Ya, yang kedua sama yang kelima yang bersifat asam. Selebihnya itu sifatnya basa. 3 itu. 1, 3, 4 itu basa. Amfiprotik tadi apa? Amfiprotik nama lain dari amfoter, Bu. Dia bersifat asam dan bersifat basa. Berarti dicari yang pasangan asam basa gitu ya? Bukan, yang satunya asam, yang satunya sebagai basa cari. Berarti yang sebagai 2, coba kita Dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa gitu kan? Ya, kalau 3, 3 dan 4 kan basa-basa berarti salah ya. Kalau 2, 5, Oh, gitu. 5 itu Oh, berarti salah saya 2 basa-basa itu. Benar. Ini apa tadi dia? 2 itu H2O sebagai asam. 5-nya iya asam 4 H2O sebagai basa. Iya, 2 dan 4. Salah ya. 2 Oh iya benar. dan 4. 4 H2O. Enggak ada 2 4 H2O basa betul. 2 dan enggak ada pilihan 2 dan 4. enggak ada 2 dan 4. B bukan 2 dan 5 B bukan ya? 2 dan 5. Oh, mataku. Oh, 25 asam-asam, Bu. 2 dan 5. Nomor C 1 dan 3. Basa-basa salah. 2 dan 3. 1 itu apa? Basa. 2 dan 3. 2 dan 3 dia nih asam dan basa nih. 2 dan 3 asam dan basa itu. Ya, 2 dan 3. 1 dan 4, Ya. 1 dan 4 itu basa-basa. Iya, benar ya. D ya berarti ya. Iya, ya, betul, D. Karena Betul, Pak Madi. asam. Berarti cari satunya asam, satunya basa ya. Untuk menunjukkan kalau dia amfoter gitu kan. Ya, dia bisa berperan sebagai asam, bisa berperan sebagai basa. Iya, ya, betul. Oke, next. Nah, ini yang saya bingung nih soalnya ini. 1 dan 3 bukan ya? Enggak ada. 1, 3 C bukan ya? Ini indikatornya dapat melakukan titrasi asam basa. Berarti tugas melakukan titrasi basa 1 ya. 2 tes tertulis tidak dong kan? Tes kinerja. Ya, tertulis enggak tertulis. Berarti pilihannya ada 1 Prosedur dan 3 kerja. karena Ya, prosedur kerja benar, bisa juga prosedur kerja praktikum ya. Penilaian Dia harus kinerja. menguasai prosedur kerja. antara Rubrik 1, 3 penilaian atau 1, 2, 3, 4. Enggak ada 1, 3, 4 soalnya. Antara C 1, 3, 4. atau D. Tes tertulis penilaian kinerja. Penilaian kinerja loh nih untuk tes tertulisnya. Ada ya tes Emang tertulis? bisa dibuat emang ada tertulis? Enggak kayaknya. Kinerja itu kayaknya rubrik. Kinerja itu pakai rubrik penilaian ya. 1, 3 Berarti ada ya? 1, 3, 4 tidak ada. Ya, Prosedur berarti 1, 3. 1, 3 aja berarti. C 1, 3. Aja berarti ya. Karena prosedur juga bisa jadi itu hanya menulis aja kan, bukan melakukan titrasinya kan. Ya. Iya, bisa jadi. Satu 3 berarti ya. Oke, lanjut kalau gitu ya. 114 ini urutan RPP, Bu. Tadi bukannya udah pernah. Jadi materi tentang redox, ya langkah awalnya itu dari KD, habis KD indikator, habis indikator tujuan, habis tujuan berarti materi kan? Materi ya? Ya materi. Habis materi baru model, metode kan? Materi. Ya, D habis ya? itu
Media dulu, media baru strategi. Ya, Eh, media dulu. model sama strategi sama ya? Model strategi itu sama, terus habis itu baru Iya. media. Ya, baru media, baru sumber, baru langkah. D. Baru evaluasi. Berarti D jawabannya ya. Ya. Tuh. Ya. Oke, kita next. Waduh. Nah, ini nggak bisa saya jawab, Bu. Kation kasih untuk mengidentifikasi keberkation zinc, maka ditambahkan reaksi aku tak tahu ini apa. Itu Tinggal coba yang mengerti ya. Mbak Made coba cari ya, ada tabel pengendapan itu loh Mbak Made, itu di sini intinya harus dihafal. Ya, tabel pengendapan itu. Ya. Iya. Atau dibatasi langsung zinc aja biar nggak terlalu luas. Ah. Zinc yang mengendap itu. Wah, kok ke sini larinya dia. Sing. Sukar sing. Nggak ada singnya nih. Atau reaksi identifikasi zinc, reaksi identifikasi zinc. Ya, search-nya identifikasi zinc. Ini orang farmasi. ZN itu bawah itu analisis kualitatif kation itu. Yang mana? Yang ini? Oh, ini ya. Di bawahnya itu, ha. Enggak ya, Bu ya. Kalau pakai logika, Bu, bagaimana, Bu? Karbonat memang iya, kation itu kan pakai karbonat. Aku tapi setelahnya lupa. Wah, ini suruh baca. Ah ya. Yuk kita cek dulu. Ya. Kita cek dulu ya. Karbonat, zinc karbonat yang mudah itu apa aja ya? Nah, Setahu aku ya, aku ingatnya samar-samar. Identifikasi kation itu salah satunya pakai karbonat, tapi mungkin salah juga. Tapi aku kayak samar-samar begitu. Kontraknya apa, Pak? Kelas berapa itu ya? Garam yang larut, garam yang Bukan. Salah itu. Enggak. Nah. Coba Maksudnya kan itu ada 2 tombol. ini tadi harusnya ada nih. Coba yang lain selain itu ya, selain subscribe. Kalau slide share itu kadang nggak bisa dilihat itu. Iya. Itu uji endapan itu. Yang mana tuh? Yang ini. Identifikasi kation dengan uji endapan ini. Larutan amonium apa tadi itu? Ini coba kita baca dulu. Apa yang digunakan? Dengan amonium hidroksida atau Oh, analisis. Kayaknya ini materi SMA deh, tapi lupa SMA kelas berapa ya. Ini udah hilang, Bu, dari kurikulum. Ini dulu ada di kelas 11 dia, Bu, tapi dihilangkan dia. Oh, hilang nih ya. Garam-garam yang mudah larut itu. Iya, benar. Identifikasi pengendapan, nggak masuk lagi dia tentang pengendapan dulu, Bu. Sekarang kan diganti dengan KSP itu, jadi mengetahui pengendapan dengan menentukan KC itu dia, KC, KSP. Analisis ZN, masuk 5 meter, ke dalam tabung, tambahkan NaOH. Coba yang tadi sudah kita lihat. NaOH berarti dipakai. NaOH ya? Ya, setuju. Analisis ZN masuk ke dalam tabung, tambahkan NaOH sehingga netral. Berarti NaOH kan ya? Ya. NaOH. Berarti C ya. ZN berarti menggunakan NaOH ya. Dulu pernah ngajar ini dulu banget, Pak.
Iya dulu Bu, saya sempat ngajar Bu. Lagi dah kayaknya. Tapi kurikulum yang 2010 itu sebelum K13 kalau nggak salah. Terus dia menghilang materi ini. Oh gitu. Pantesan Iya, rasanya pernah gitu. Oke, lanjut. iya. Oke. Ya, PNAOH. Satu meja yang sesuai untuk membantu peserta didik memahami konsep kesetimbangan dinamis. Nggak video Bu. Kesetimbangan dinamis itu kan reaksi bolak-balik ya. Ya. Eh, bukan. Ya. Tapi yang iya. Coba apa pengertian keseimbangan dinamis, Bu? Kecepatan kecepatan pembentukan dan kecepatan reaktannya sama. Kecepatan pembentukan dengan kecepatan produksi dan reaktan sama kecepatannya. Betul nggak sih? Ya kalau secara mikroskopis sebenarnya kan reaksinya tetap berlangsung itu ke kiri dan ke kanan ya. Iya, tapi dengan kecepatan yang sama kan? Iya, anak menunjukkan anak menunjukkan tangan. Dia kecepatan yang sama pada yang berlawanan ke reaktan, ke produk dan ke reaktan. Ya, berarti ya kesimpulannya. Ya? Mereka berlangsung begini. Kan sama dengan anak yang turun tangga kan? Video menunjukkan anak yang menaiki tangga berjalan turun. Ya. Konsep keseimbangan dinamis. Yang ada dalam diaplikasikan konsep keseimbangan menggunakan proses industri yang dalam aplikasikan. Yang menunjukkan anak yang menaiki tangga berjalan turun. Dia naik tangga, tapi tangganya berjalan dia naik ke eskalator mungkin ya. Ya, dia naik eskalator tapi dia naik. Jadi rasanya tetap berjalan, cuman dia tetap di posisi awal gitu ya. Iya, sama dengan keseimbangan dinamis kan? Ini nggak ada kerjaan berarti ya naik eskalator ya. Posisi produk sama. Anak yang nggak ada kerjaan. Iya, eskalanya tuh tapi dia naik gitu loh. Jangan suruh. Tapi nggak tahu isi perasaanku aja ya, feelingku aja. Gimana nih? Kalau yang lain coba. Ya. Video yang memperlihatkan proses industri. Aku tadi sih Ada eskalatornya jalannya turun. Terus ada tapi dia naik, anaknya tuh dia naik. Jadi dia aktivitas naik sama turun tetap ada, tapi posisinya tetap sama gitu. Memahami. Kesetimbangan bukannya begitu kan? Jadi kecepatan ke arah produk ada, kecepatan ke arah balik ke reaktan ada juga. Tapi karena kecepatannya sama, mereka nggak berubah kesetimbangannya. Jadi kalau ada, ya, kecuali kalau ada gangguan dari luar yang asas secara liar itu, begitu bukan? Aku sih pikir begitu ya, tapi tidak tahu juga. Kali ya. Mbak, ada siapa lagi? Ada 2 orang, ayo suaranya mana ya? 5. Budia Susanti gimana Budia Susanti? Oh iya, ada Budia, ada Sofia. Budia gimana nih? Kita tandai aja dulu yuk. Iya, next dah. Nanti kita lihat lagi. Ya, kemungkinan tadi ya, enggak kan ya. Mungkin. Atau A juga bisa. Nomor atau unsur F. Iya. Nomor atau unsur F. Soal nomor 117. Itu Ikatan tunggal.
CLF 4 itu pasti ada minnya ya, CLF 4 min itu kayaknya. CLF. Karena nggak mungkin dia nggak bermuatan itu, karena dia CL-nya kan ada satu yang sendirian nanti itu. Ya. Coba kita CL, cek. ya CLF 4 ya, CLF 4 min. Oh iya, pastilah. Itu ada yang Ya, koordinasi ya. Iya, 4 ikatan kovalen tunggal ya, dia ya. Hah? Jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal sama ada 2 pasang elektron bebas di CL ya. CLF 4 min kayaknya nih. Nggak mungkin gini. Iya, CLF 4 min. Iya. Ya. Empat aja enggak? 4 tunggal dan 2 bebas. PB. Iya, benar. Sudah saya cek tadi juga Lewisnya, Bu. 4 tunggal dan 2 ikatan. A jawabannya. 2 bebas ya. Ditambahin ke PB berarti ya. Iya. Tapi ini cuma diminta anunya. PB-nya aja yang diminta. Benar. Enggak diminta PB-nya. PB-nya nggak ditanya. Oke, kita lanjut. Nah, Kalena. Oke, ini nyari Ki lagi akunnya. Ya, pakai kalorimetri kikal sama dengan C besar kali delta T. Gimana? Di 4,7 ki kalori yang dipakai, bukan ki ini, bukan ki yang MC delta T, enggak. Tapi kikal sama dengan C besar dikali delta T. Karena dalam kalorimeter bom itu ya. Karena ini diketahui kapasitas panas kalorimeter. Iya, benar. Jadi kikal sama dengan C besar dikali delta T. Jadi 4,73 dikali 8. Hasilnya 37,84. 8 kali 4, 3 ya. 37,84 ya. Baru ketemu delta H min 37,84 dibagi molnya itu 1,60 dibagi 128 emang. Hasilnya itu 0,0125. Dikali dibagi. Ya, jadi deltanya min 37,84 dibagi 0,015, hasilnya min 3027. D jawabannya. Ya, min karena berapa? kenaikan min 3027. Min dia, Bu, kalau pembakaran. Iya. Ya, sama kenaikan suhu. Kenaikan pasti hasilnya min ya, kenaikan suhu. Iya. Tapi apa kabar nggak boleh pakai kalkulator ya kalau soal gini muncul? Nah, itu dia, Bu. Kita hitung. Berapa tadi sebenarnya D ya? Oke, next. Ya. 109. Iya. Udah sisa 120 aja ya. 32 nomor lagi nih. Tanya. Enggak, banyak. Banyak. Si Bu Dewi Soalnya sampai 200. Banyak ya. Soalnya Nih baru di tengah 240. nih. Ini baru di tengah nih. Masih lagi segini. Enggak. Reaksi. Sampai besok juga bisa. Besok masih bisa kita diskusi lagi. Mengerikan, iya. Bu Sri emang ikut sesi besok ya? Hari ini terakhir P3K. Kayak semua kalau Hari ini terakhir P3K ini. Oh ya, Bu Sri baru P3K. Iya katanya dia. Oh, tadi siang jam 1, saya jam 5. Oh, capek lah. Mabuk lah ya. Itu capek. Mabuk soal. Lahir. Oke, lanjut ya, 119 ya. Iya. Nah, ini indikatornya, D-nya menjelaskan reaksi oksidasi dan reduksi dalam sel elektrolisis. Kalau menjelaskan reaksi oksidasi dan reduksi, ini pasti ke katoda anoda ya. Kalau saya sih ke E ya. Indikator KD menjelaskan reaksi redoks.
Jadi katoda itu mengalami reduksi, anoda itu mengalami oksidasi. Ya, setuju saya. Setuju. Yang C nggak mungkin menyetarakan persamaan, nggak mungkin. Yang dia menghitung voltase nggak juga. Sel elektrolisis kan pasti hubungannya dengan reaksi ya, reaksi elektrolisis itu. Iya, di katoda apa di yang E. Nah, 120 nih Bu, saya nggak bisa jawab. Mama Ade juga nih tadi. Ayo, siapa tahu Bu dia Bu terus bisa membantu. Total menjadi 1,2 dengan tekanan ATM ke dalam ATM itu ya maksudnya? ya. Ya, atmosfer tekanannya. Untuk reaksi dekomposisi gasnya dekomposisi kan? Dekomposisi itu peruraian. Berarti intinya apa sih? Gas COCl2-nya berapa gitu ya ini? Tekanan COCl2-nya berarti? Setelah tercapai kesetimbangan, tekanan total dalam ruangan menjadi 1,2 ATM. Untuk reaksi, aku nggak ngerti yang ATM itu atau A tuh Bu? ATM atau A? ATM. 1,2. Kalau ATM itu ATM ya kurang. karena tekanan kan berarti ATM. Oh, anu aja Bu. Ini kan setelah mencapai keseimbangan 1,2 kan. Awalnya itu berapa ini? 1 ya. Tekanan awalnya 1,0. Yang tanyakan apa? Posisi sebagai berikut. Setelah tercapai kesetimbangan. Oh, tekanannya COCl2 ini atau ATM. Yang terdekomposisi berapa gitu ya? Baca indikatornya dulu apa dari indikatornya? 120 menentukan derajat disosiasi apa ditanya nih? Ya, kalau alfa berarti mol yang terurai per mula-mula dibagi mol mula-mula. Mulanya dibagi 1 berarti. Nah, mol yang terurai ini berapa? Kalau awalnya 1 terus dihasilkan akhirnya 1,2 nggak masuk akal. Iya. Tapi ini total ya 1,2 total kurangnya ya. Kalau kita lihat perbandingannya kan 1 banding 1 banding 1 nih Bu, sama ya. kan? Berarti tinggal bagi 3,4 berarti dia. 1 ya sama-sama 0,4 berarti 0,6. 1 berarti yang bereaksi 0,6 alfa 0,6 dibagi 1. Coba ini kurang berarti 1 tambah alfa sama 1,2. Alfanya itu adalah 0,2 ya jawabannya. Salah ya? Salah. Oh, salah ya. B, C itu pasti salah. Kemungkinan antara A, D, sama E ya. Berarti kan kalau mula-mulanya 1 setimbangnya 0,4. Berarti yang terdekomposisinya 0,6. Iya, betul. 0,6 itu berapa persen gitu kan? 60% atau 0,6 berarti. Dari mana sih angka 0,6? Saya malah bingung. Itu tadi lo totalnya kan 1,2. Oh iya. Berarti kan itu kan ada kegiatan itu. Jadi kan visinya sama semua. Berarti kan 4,4. 1,2 per 3. Iya. Dibagi 3 0,4 berarti awal 0,6. Ya, 1 dikali 0,6 kan jadi 0,4. Berapa ketemu alfanya? Ada yang ketemu? Kalau 0,1 0,8 0,6 ada jawabannya. 0,6. Nggak ada jawabannya. Oh, coba ini kan CO2. CO2 ini mula-mula kan 1 ya. Coba di CM BS. Nah, jadi ini 1 mula-mula, terus yang B-nya kan alfa ya.
Alfa kali 1 kan alfa. Satu min alfa. Berarti ditimbang 1 min alfa ya. Kemudian di sini ada timbang alfa karena koefisiennya sama ya. Jadi di sini alfa juga. Kemudian di sini menjadi alfa, ini menjadi alfa. Bener kan ya? Betul. Berarti 1 min alfa tambah alfa tambah alfa. Alfa tambah alfa tambah alfa sama dengan 1,2 kan? Iya. 0,2 berarti. Oh, berarti ini coret-coret 0,2 dong. Iya, 0,2 berarti alfanya. Tapi Belum, Bu. Oh iya, 0, iya 0,2 ya, 0,2. Berarti yang ini 0,8 di sini ya. Ya, alfanya 0,2, maka jawabannya F aja ya, berarti 0,2 udah benar jawabannya. Kan mau dia cocok ya, coba kita cek. Kalau alfanya 0,2 berarti 1 kurang 0,2 di sini 0,8 ya. 0,8 tambah 0,2 kan 1, tambah 0,2 1,2 ya. Iya, iya. Bener dah, alfanya 0,2. Oke, kita next aja ya. Coba. Oke. Energi reaksi disosiasi. Nguraiin berarti ya. Energi ikatan itu 2 HCl, 2 H strip Cl. Ini reaksinya eksterem ya, berarti nanti deltanya min ya seharusnya ya. Tapi di sini dia kenapa positif ya? Oh, tinggal tambahin min aja nanti ya. Iya, mungkin yang penting angkanya sama dulu kali. Iya. Tapi Bu tadi saya sudah coba kalau pakai tanda min di sini nggak mau ada hasilnya. Tapi kalau jadikan positif ada dia hasilnya 430. Coba kita coba dulu ya. Iya. HCl itu menjadi HH ditambah Cl. Berarti ini kan maka banyak energi ikatan. Delta H sama dengan sigma kiri kurang kanan. Ditanyakan berarti kan yang H sama Cl itu berarti 2X misalnya kan ada 2 ikatan H sama Cl kan. 2X min 430 ditambah 240. Iya, benar. 6. Berarti 670. Nah, seharusnya delta H-nya itu min 100. Bukan 190, min 190 seharusnya dia. 670 kurangi. Oh ya, itu min harusnya ya. Min seharusnya bukan dia plus itu karena dia eksoterm reaksinya. Kalau dia indo coba min. Jadi kalau rumusnya kan kiri kurangi kanan kan ya? Iya, kiri betul. Ya, kalau yang sebenarnya itu jawabannya 240 dia, Bu. Jadinya 670 dikurangi 190, 480. 240 benar. Dibagi 2. 480 dibagi 2 berarti 240 ya. Iya, benar, 240. Tapi nggak ada di option. Nggak ada di option. Tapi ketika kita menggunakan tidak ada tanda-tanda minnya, baru dia ada di option, Bu. 48430 hasilnya. Dijumlahin berarti dia jadinya ya. Ya, dia maksa ini, Bu. Oke lah. Besok ya jawab aja Bu kalau misalnya muncul soal kayak begini kan. Kalau kepepet ya. Iya, benar. Benar. Nanti jumlahin aja dia nanti. Oke, sip. Sifat koligatif ya. Sama nih kayak kemarin Bu, fungsi PTK sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran sifat koligatif bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. D ya, sama. Jadi kan PTK itu tujuannya mau jadi model bagi guru lain. Model pemecahan masalah bagi serupa pemecahan masalah serupa. Keyword ya gitu. Iya. Lanjut. Empiris. Harus dihitung nih. Pakai perbandingan, jadi persen dibagikan AR-nya. Kalau saya dapatnya E ya Bu ya, Na2 2O3. Oh ya sudahlah, itu kan ini. Ya dapatnya jawabannya. Ya, tinggal dihitung aja pakai perbandingan nanti. Tinggal dibagi aja persen sama AR-nya ya.
Ya, dapat perbandingan dibagi dengan yang perbanding Iya. kulit kecil kan, dapatnya 1:1 banding 1,5. Tapi karena 1,5 kita kaliin 2 semua. Jadi 2:2:3. Natrium Iya. tiosulfat ya, kalau tiosulfat ya? Sulfat. Iya. Ya, Yang sulfat ya, 124. Nah, ini saya baru dapat 4 untuk isomer strukturnya. Bu Lili udah kerjain semua. Enggak, Bu, baru beberapa aja ini coba. Etil butanoat berarti CH. Ini kelompok ester ya. C. Iya, ester ini. Metil CH3. Ya. Yang ditanyakan Isomernya baik isomer fungsi maupun isomer isomer. ester Coba saya hitung yang asamnya udah ketemu, Mbak Lili. Berapa isomer asamnya dia? Oh, Iya, jadi kan kan? asam karboksilat juga, Bu, ya. Stereoisomer itu ya. Iya. COH. Oh, ada belum saya coba kalau yang asam. Oh, ya coba saya coba dulu ya. COOH ini pertama, ini pindah ke sini ini yang pertama, kelima. 3, 4 sini. 2, 3 sini. Oh, 5, Banyak 6, banget. 7. 4 ya. Oh, banyak, Bu. Udah 7 saya dapat ini, Asamnya Bu. ada 4 ya. Belum. Ini yang pentana kan, terus ada yang 2 metil butana, ada yang 2,2 dimetil propanoat ya. Terus saya coba lagi di nomor ini. Bisa juga dia 3 metil butanoat. 8, Bu, saya dapat nih. Sudah nggak bisa lagi nih. Ya. Coba saya mau ini. Sudah 8 saya dapat, Bu. Nah, yang saya tanyakan stereoisomer nih yang mana ya? Stereoisomer. Termasuk isomer ruang maksudnya, Bu. Stereoisomer itu isomer ruangnya memutar polarisasi ke kiri ke kanan. Optik aktif gitu. Optik ya. R sama L itu loh, Bu. Optik aktif. Cek dia Iya, ada iya, nggak iya. yang ada nggak isomer aktif optiknya juga di sana, R sama L-nya. Itu stereoisomer dia. Tapi banyak nih berarti. Banyak cari banyak. Esternya sendiri Yang bisa punya di ini kan jadi etil propanoat juga bisa kan? isomer struktur maupun isomer stereoisomer. Oh, berarti asamnya nggak masuk nih. Orang nggak ada isomer fungsi diminta. Hanya ester aja berarti nih. Oh ya, baik isomer struktur maupun ya. Struktur maupun stereoisomer. Nggak ada isomer fungsinya. Berarti hanya khusus ester, tapi yang punya R sama L juga masukin, Bu. Ya, kalau yang esternya aja saya dapat ketemu 4, Bu. Yang pertama itu metil butanoat, terus metil 2 metil propanoat. Terus kemudian ketemunya etil propanoat, kemudian propil etanoat. Benar ya. Berarti jumlahnya itu 4 ya? Ya, 4 aja untuk yang strukturnya. Oke, udah ketemu. Berarti ada yang punya gini kan? Ada yang punya R sama L kan ya? Ada aktif nggak di sana? Kan ada tuh ya yang cekiral, cari cekiral. Ada cekiral kan? Cekiral ada yang di ada 2 ya? Benar. Cekiral ada di struktur ada yang metilnya itu? Yang ada yang metil 2 metil propanoat itu ada nih cekiralnya di sini nih. Satu yang tengah sama yang di ada cabang.
Satu lagi mana? Enggak ada. Itu aja. Itu aja, Bu. Isopropil etanoat sama yang di isopropil etanoat itu juga ada C chiral 1. Berarti itu dihitung Isopropil. 2. Oh iya, isopropil. Oh iya benar, di sini juga bisa. Oh udah 5 lagi, Bu. Strukturnya kalau ada yang isopropil itu benar. 5 tambah 2 7. Tuh. 4 tambah 2 6 jadinya enggak? Oh ini bisa Berapa ini bisa diubah ini. CH3 Bu Lili, ya. yang Iya, Bu. metil 2 metil propanoat itu kayaknya bukan chiral ya, karena C yang tengah kan mengikat 2 metil. Oh iya betul. Iya benar. Oh iya enggak chiral tuh ya 2 metil tuh sorry salah juga. Iya enggak chiral. Ada C chiral. Enggak chiral dia. Iya betul. Berarti cuma satu yang chiral, itu yang isopropil etanoat aja. Tapi ada CH3 juga Oh iya dua tuh sama isopropilnya. CH3-nya 2 juga itu, Bu. Enggak ada berarti stereoisomernya. Enggak ada. Coba dicek lagi. Berarti cuma 5 ya. Masa sih? Oh, ada satu stereoisomernya. Enggak ya, bukan CH3 lagi satu berarti. Enggak ada berarti stereoisomer nih. Pak, kita salah buat struktur. Betul, Bu, strukturnya betul. Betul ya? Betul. Kalau di asam baru bisa nih ada stereoisomernya. Kalau di ester kayaknya nggak bisa nih. Temu 5. Karena ini ada, wah dia nggak bisa. Ini hanya ada CH3. CH3 juga. Kalau yang ini nggak ada kan viralnya ya? Nggak ada. Baik yang merupakan isomer struktur. Tidak ada isomer fungsi di sini ya. Iya, kalau ada isomer fungsinya masuk dia tuh ada gininya, viral jadinya. 6 ya, mendekati 5. Ya 6 lah. Mendekati udah. 6 harusnya kalau dia enggak ada, tapi enggak ada gininya ya. Kecuali kalau dibolehkan yang asam lebih banyak lagi. Iya, kalau ada yang asamnya aja tadi ada 4 ya asamnya juga. 8 ya. Berarti. Kalau boleh asam ada jawabannya kan 8 atau kalimatnya ya. Jumlah isomer ester dengan rumus baik yang merupakan isomer struktur maupun isomer stereoisomernya. Mungkin semuanya juga kali ya. Kalau semuanya itu jawabannya 11 jadinya kan 8 itu 8 ya. Benar ya. 8, Bu. 8. Ada kan gini stereoisomernya kalau ada asam tuh, Mbak, ada ya? Oh, di mana dia? Coba. Di gini tempatnya itu adalah di 2 metil butanoat, asam 2 metil butanoat. Iya, ada. Iya benar. Kan ada satu ya, asam 2 metil butanoat itu. Betul. 8 tambah 1 9 berarti jadinya ya totalnya. Itu kan 2 berarti dihitung dia. Iya. Jadi seasamnya mungkin maksudnya. Iya. Fungsi berarti. Berarti A ya. Oke. Ada lagi chiral? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada, itu aja, Bu. Yang lain nggak ada. Asam 2. Oke, berarti 9 total. Apa ini doromit campuran karbonat? Garam karbonat dari magnesium dan kalsium. Reagen X ditambahkan sedikit sampel dolomit sehingga timbul dolomit. Endapan putih ya. Iya, ini mungkin kalsium karbonat ya, warnanya putih ya. Campuran garam karbonat dari mineral itu kandungannya CaCO3 sama MgCO3. MgCO3.
Ke dalam larutan X tambahkan sedikit itu sehingga timbul gelembung gas. Gasnya bukan CO2. Iya, benar sekali. CO2 ya. Endapan putihnya CaOH bukan sih? Bukan deh, itu yang Ca ini dah identitas ke dalam bereaksi dan endapan Y. Berarti kita cari X dan Y-nya. Y-nya itu adalah endapan. Endapannya apa ya? Gasnya CO2. Reagent exchange apa kira-kira yang bisa membuat dia bisa menghasilkan timbul gas dan endapan putih? Kira-kira CaCO3 sama MgCO3 ini direaksikan dengan apa agar bisa menghasilkan CO2 dan CaO? Yang jelas dia pasti asam kayaknya. Asam yang Ya, semua pilihannya asam memang sini ya. Semua pilihannya asam itu. Kalsium yang mengendap itu magnesium chloride atau kalsium chloride ya? Yang mengendap, yang berupa endapan. Kayaknya kalsium itu di sukar larut. Endapan itu pasti kalsium ya. Kalsium kayaknya si Y itu Ca pasti dia. Jadi peluangnya menurut saya ini si Y itu. Kalsium ya? Dibanding Iya. Mg, Yang C ya, kelarutannya lebih yang tinggi HCl sama apa? CaCl2 Kelarutan itu lebih ya. tinggi Kan Mg. tadi ada yang ini ada juga di sama. Tapi CaSO4 Tapi kan tidak terlalu mengendap. BaSO4 mengendap. CaSO4 aku lupa ya. Kendapan dari atas ke bawah itu untuk golongan 2A apa namanya garam sulfatnya itu semakin susah larut. Jadi BaSO4 yang paling mudah mengendap. Mudah mengendapkan. Nah, Ca itu posisinya di mana ya? Di atas ya? Di atas dia. Beli Berarti mangga, dia cari sirsa, akan bawa rambutan. Di atasnya si BA lagi 2. Berarti CaSO4 tidak ya? Dia larut kayaknya ya? Tidak endap, betul nggak? Iya, kayaknya. Ada kelarutan sulfat, ada kelarutan nitrat, dan semua. Grup 2 kelarutan sulfat, kelarutan nitrat. CaO4 itu padatan berwarna. Atau lihat aja gini kelarutan grup 2 terhadap sulfat dan nitrat. Coba, ada nggak Mbak Madi? Oh, iya. Kelarutan grup 2A terhadap sulfat dan nitrat. Hanya 2A itu hanya sensitif terhadap hidroksida dan sulfat. Kalau nggak salah 2A itu bukannya. Kelarutan garam alkali tanah. Subscribe lagi susah nih Pak. Reaksi ester asam sulfat kelarutan golongan 1A terhadap sulfat dan nitrat itu nggak ada ya ini siapa? Mana adik tah? Thermal decomposition of group 2 carbonate. Sebentar ya, saya coba cari. Carbonate dan nitrat of group 2 elements decompose when heated. The carbonate breakdown. Tapi nggak ada tendensinya. Ini untuk alkali tanah dari atas ke bawah semakin sukar larut. Karbonat dan nitrat ya. Oh ya, itu nitrat ya. Tadi sulfat apa tuh pilihannya ya? Klorida, sulfat, nitrat.
Temperature which thermal decomposition take place increase going down. Temperature at which thermal decomposition take place increase going down in group 2. Jadi makin bawah di group 2 temperaturnya itu naik yang diperlukan. Ya makin bawah makin sukar larut ya. Karbonat dan nitrat dua-duanya makin sukar larut. Dari atas ke bawah. Berarti sama sifatnya kayak sulfat ya? Sulfat kebalikannya ya? Apa kalau saya nggak salah ingat, sebentar saya lihat dulu. Ini alkali tanah dari atas ke bawah semakin sukar larut. Maka yang paling Itu karbonat dan sukar nitrat. larut Kalau sulfat tuh kayaknya ada sedikit, bentar ya. Karena di sini yang pasti karbonat dan nitrat yang sama sukar larut atas ke bawah. Sulfat kayaknya harus dicari tahu lagi. karbonat dan nitrat semakin sukar larut dari atas ke bawah gitu ya. Berarti... Iya, sulfat yang saya belum tahu. Sulfat harus cari tahu dulu. Oh ya, coba sulfat coba. Ada ya sulfat di situ ya Y-nya ya? Oh, ada ini dah sulfat nitrat klorida. Klorida kayaknya enggak ya. Yang paling sukar larut tuh klorida adalah AgCl, itu yang warnanya putih. Itu rasanya kalau untuk golongan halida klorida nih ya. Duh, lupa. Coba dulu. Kalau grup 2, coba ya. Ini yang di buku saya. So the solubility of group 2 sulfate decrease down the group. Solubility-nya decrease down the group. Kelarutannya menurun juga. Apa itu? Yang sulfat ya? Sulfat ya. Oh iya, ini sulfat sama. decrease down the group. Sama ya berarti ya? Sama berarti mereka. Kelarutannya Sulfat menurun. Ya, berarti sulfat, nitrat, dan karbonat semua kelarutannya menurun. Mungkin kita dari warna. Kalau dari warna apa ya? Endapan putih. Kalsium klorida, warna dari kalsium klorida. Endapan biasanya memang selalu warna putih dia Mbak Made, kalau endapan kalau nggak salah. Putih dia warnanya. Susah ini. Kalsium klorida putih. Kalau mau diidentifikasi satu-satu, kalsium klorida apa, badannya, warnanya apa. Bu Lilik terpental. Mungkin kita lihat asamnya aja dulu ya. Nah, dari asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Mana yang kira-kira dapat mendesak karbonat? Berarti semua kayaknya bisa orang di asam tuh ya. Asam kuat ya semua ya? Iya. Aku nggak tahu ini. Endapan. Tapi ada sedikit perbedaan nih. Asam klorida sama asam nitrat itu bukan oksidator kuat. Yang oksidator kuat itu adalah asam sulfat. Ini oksidator kuat dia. Itu aja sih perbedaan sifat asamnya. Tapi sama-sama asam kuat. Cuman nih asam kuat dan oksidator kuat di asam sulfat. Apa ya? Ini dah. Apa kita tandai aja dulu ya? Tandai aja dulu lah ya. Iyalah ya. Oke, coba. Pestisida. Pestisida bersifat lipofil dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karenanya diperlukan usaha. Lipofil itu bukannya yang nggak tahu. Bukannya ini ya? Aku mikirnya yang koloid itu bukan ya? Liofil. Oh iya. Liofil ya? Bu, karena diperlukan usaha untuk menghilangkan
Bu, maaf Bu, tadi saya yang 125 apa ya jawabannya Bu ya? Tadi saya sorry, tadi sedikit keluar tadi sebentar. Belum, Mbak Oh, Dede. belum. Oke. belum kita tinggalkan. Enggak, kalau mengidentifikasi dari sifat asam nih ketiganya asam kuat. Cuman bedanya itu asam sulfat itu selain asam kuat dia juga oksidator kuat. Nggak bisa jadinya kita nih. Oke. Lanjut dah, Mbak. Enggak apa-apa. Oke, Raya. Ya, sudah nggak apa-apa lah. Oleh karena diperlukan usaha untuk menghilangkan pestisida yang terdapat pada produk pertanian seperti sayur buah. Pencucian air tidak cukup sehingga diperlukan surfaktan. Berarti ini koloid lagi ya. Untuk meningkatkan daya bersih air. Oleh sebab itu surfaktan merupakan bahan penting dalam sabun. Pernyataan tidak benar. Ya, kalau tidak benar yang Bu ya. Kalau kita lihat surfaktan hanya dapat berbusa dengan air murni dan mudah dibilas dengan sempurna, tetapi tidak berbusa jika dengan air sumur. Perasaan bisa juga sih dengan air sumur ya. Bukan air sadah yang penting ya. Iya. Sadah itu kan bikin nggak bisa. Air sumurnya sadah ya. Berarti ini liofil maksudnya bukan lifofil, liofil nih, lio. Iya. Liofil, liofob, Hidrofil. Dia tetap di dia lipofil. Dia tetap di dia ulang lagi lipofil lagi tuh. Konsisten dia dengan lipofilnya. Mungkin tipe gininya apa? Dua orang interaksi yang ada. Bener dah, jawabannya. Ya. Ya. Yang tidak soalnya. Biasanya kan bisa air apa aja bisa kan kalau sabun kan? Iya. Yang penting dia bukan air sadah kalau sabun. Kalau deterjen baru semua bisa dia. Penelitian mengatasi masalah. Seorang guru kimia mengajarkan kesetimbangan. Sebagian siswa mengalami kesulitan melakukan perhitungan konsentrasi. Kata kuncinya di perhitungan. Kalau di perhitungan, menurut saya sih B, numerik, masalah numerik. Coba dicari dulu Bu, sampai tahu. Pendekatan pemecahan masalah numerik ya. Ya karena ada perhitungan ya. Numerik ya. Ya, sepertinya begitu kan harus ada kata kunci ya. Karena yang lain konsep kan tidak perhitungan kan? Iya. Ini kan perhitungannya. Iya. Benar dah. Iya betul. Kontekstual nggak mungkin, sejarah nggak mungkin, discovery enggak. Jadi masalah numerik ini kayaknya kan numerik. Karena dia perhitungan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Toto. Lagi. Perlu dipahami, perlu prasyarat. Konsep indikator asam basa. Ini apa pH. Indikator asam basa. pH yang pasti ya. Kalau saya yang D Bu ya. Konsentrasi larutan. Kalau yang A nggak mungkin ada hidrolisis kita pelajari karena hidrolisis itu setelah asam basa. Yang B itu ada larutan penyangga paling akhirnya, nggak mungkin larutan penyangga, belum kan? Yang C juga ada hidrolisis, nggak mungkin. Yang E itu ada kelarutan, juga nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin D, konsentrasi larutan berhubungan dengan asam basa. Kesetimbangan kan reaksi bolak-balik kan? Terus asam basa, tetapan ionisasi asam, Ka sama Kb kan? Asam kuat sama pH. Itu sih. Oke, benar ya. Oke. Sip lah, lanjut. 129 6 gram urea. Saya tadi sudah baca ini ya di mana ya? Jadi ini campuran aja Bu, pakai rumusnya. Jadi molalitas sama dengan massa yang pertama dibagi MR-nya, massa terlarut yang kedua dibagi MR-nya 1000 per total pelarut. Jadi dari urea ini 100
per 300. Dari glukosa 200 mili ditambahkan lagi 200 mili, berarti totalnya 500. 6 per 60, 0,1. Ya, ditambah 9 per 120. Jawabannya saya dapat B ya. 980. Oh ya, sorry, 9 per 180, sorry, 9 per 180. 9 per 180 berapa ya? 120. Bagi 25, 0,05 ya. Berarti total molnya Oh ya, 15. 0,05. 0,15 dikali 2, 0,3 ya, B benar. 1000 per 0,3 B ya. 1000 per 300. Molal ya. Ini Oke. hitungan kemolalan aja ya. Nanti coba deh. Ya, cuman molnya itu harus dijumlah dia mol antara Iya, dengan sama glukosa. lanjut ya. Ya, lanjut. $130 ya. Ya. Saya dapatnya ini yang A ya. Tapi nggak tahu juga sih. Jadi ada kalsium sulfat hidrat CaSO4XH2O itu masanya 17,2 gram. Dilarutkan dalam 500 ml air. Kemudian memiliki titik-titik. Berarti TB larutannya 100,18 atau delta TB-nya 0,18. Jika hanya 80% kalsium sulfat yang terionisasi, artinya alfanya 0,8. Nyari ini ya. Tapi airnya 0,52. Kita cari dulu MR-nya, Bu. Kita cari MR dari rumus delta TB. Jadi rumusnya delta TB sama dengan massa per MR dikali 1000 per P dikali KB dikalikan dengan I. Delta TB-nya tadi 0,18. Masanya 17, MR-nya kita cari 1000 per P-nya itu 500. KB-nya 0,52. Nah, I-nya dicari dulu dari 1 plus N min 1 alfa. 1 ditambah N-nya, ionnya 2 ya. 2 min 1 kali alfa. Kan CA2+SO4 2 min, jadi ionnya 2 ya. Berarti 1,8 ya. Ya. 0,18 sama 1,8 kan bisa dicoret ini kiri yang makanannya ya. Bisa lagi 10. Ya. Lagi 10. 1000 sama 500 sisa 2. Maka dapat MR-nya itu 17,2 dikali 2 dikali 0,52 dikali 10. Dapat hasilnya itu 34,288,6 0 simpen 2 simpen 2 lewat 17 178,88 Berapa? 78,88. 78. Tercoret-coret nih dapat 2 ya. Terus ini dapat coret-coret tadi dari sisa 10, 20. 20 kali 17,2 344. Iya, dikali 0,2 dikali 0,52. Oke. Berapa Bu ketemu MR?
Ini 2 angka 17888 ya berarti ya, dikurangi 136 ya. Ini MR. Berarti MR-nya 178,88 ya, Mbak Lili? Iya benar. Nah, terus di sini kan ada CaSO4 X2O. Nah, MR dari CaSO4, MR-nya CaSO4 itu 40 tambah 32 tambah 64. 136 ya? Benar. 136 ya? Bentar. 42 ya, benar. Ya, 136 ya? Iya. Ya. Berarti kan sisanya tinggal H2O kan? Berarti Iya. H2O itu berarti 18X sama dengan 136 kan? Berarti 178 kurang 136 kan? Sorry, astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya 42 ya? dikurangi dulu, sorry. 42 ya benar ya? 42 ya? 42,88. Iya, 0,88. Berarti 2 ya? Iya, sekitar 2, lebih segitu ya. ya. Coba. Iya, 18X sama dengan 42. X sama dengan 42 per 18. Kalau 3 kebanyakan dia. 54 kalau 3. Sekitar 2, dia ini. Tapi kita bulatin aja 2, berapa ya? 42 bagi 2,3 nih. 18. Berarti 2 dia Berarti kalau 2 dah kita. Heeh. Berarti ya. Ya. Kan memang gitu angkanya harus mendekati biasanya. Iya. 2 ya berarti ya yang A ya. Iya. Oke, lanjut nomor 131. Dalam lemari asam, nomor yang 1 perlu dan nomor 1 dan 3 ya. HCl pekat sama NH3 cair amonia. Kalau garam dapur kan NaCl enggak perlu kan? CaCl2 juga garam. Biasanya garam nggak perlu ditaruh di lemari asam. Biasanya yang berbentuk cairan ya ditaruh di lemari asam. Berarti D ya. Ya, 1 dan 3 D. Selamatan kerja nih ada di kisi-kisi tuh selamatan kerja. Bu Made, bisa besok kita bahas kisi-kisinya? Bisa besok kita bahas kisi-kisi? Oh ya, boleh. Nah, jadi kita tiap kisi-kisi kita itu apa maksudnya, apa maunya soal itu begitu kan? Oh ya, itu udah lebih bagus. Soalnya kayaknya ada tentang minyak goreng kisi-kisinya kalau nggak salah itu ya. Dikasih tentang minyak goreng. Kualitas minyak goreng. Terus kita carilah materinya, begitu. Kita cari materinya kan? Ya udah besok jam berapa kita ketemu? Pagi juga bisa, boleh. 10 lagi. Boleh. Jam? 10 supaya langsung makan siang selesainya. Oke, 10 apa nih? Oh iya, apa nih? WIB kalau kami WIB. Aku sudah WIB lagi balik. Oke, jam 11 ya. Boleh. Ya, 11 bisa. Ya, besok bahas kisi-kisi aja ya. Iya, kisi-kisi. Lanjut? Sebentar. Sebentar ya, mau izin dulu sebentar. Silakan dilanjut. Dekomposisi. Ordonol. Apa rumusnya Mbak Made? Apa ada rumus yang khusus ya? Untuk ordonol. Ini ada kata kunci ordonol. Iya, ordonol. Enggak tes setengah kayak kemarin gitu ya? Apa kita cari dulu tes tengahnya kali ya?
Kayaknya gitu deh nih. Kalau ordinal rumusnya, nggak inget nih. Soalnya ini K diketahui. Jadi ada K, ada 0. Rumusnya itu kalau nggak salah Pak Made, konsentrasi yang awal dibagi 2K. Oh iya, untuk order berapa tuh ya? 0. Order 0. Iya. Ini udah laju nih ordernya ya. Berarti kalau kan awalnya 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 100. Oh, nggak mungkin. Waktu pertama, kok nggak ada waktu 0 ya? Gimana rumus untuk ordinal, Mbak Lili, masih ingat nggak? Di setengah sebenarnya konsentrasi A0 dibagi 2K. Kalau nggak salah itu. Sebentar, coba saya cek lagi rumusnya. Sebentar. Saya cari rumusnya dulu, Mbak. Mana kemarin ya? Setengah untuk ordinal. Iya, betul. A per 2K. Benar dah? A per 2K. Iya. A0 ya? Ya, A0. T setengah ya. Berarti T setengahnya berapa dia? A0-nya? Coba. Itu merupakan reaksi ordinal dengan tekanan laju 700. Pada suhu 10 pangkat min 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Sebesar detik. Terdapat gas yang dengan tekanan 2 atm. Maka setelah 5 detik. Ini berapa T setengah berarti? Kita cari T setengah aja dulu. Berarti T setengahnya itu adalah 100 ya? 100. Benar? Iya, benar 100. Berarti itu yang ditanya adalah 50 detik. Berarti kalau dia mula-mulanya adalah 2 ATM, setelah dia 100 detik itu sisa 1 ATM. 100 detik. Ini yang ditanya adalah 50 detik. Berarti 1,5 jadinya ya? 1,5 ya? Bener ya? T setengah, waktu T setengah itu dia sisa cuma 1 tadi kan ketemu. 100 ya yang T setengahnya ya? Ya, T setengahnya itu 100 soalnya, 100 detik. Jadi ketika dia 1 ATM, itu adalah ini 100 detik. Oh jadi, ya. Saat dia, bener kan ya? Ya. Ya, 100 detik itu untuk berapa ATM itu tadi? Berapa? 2 ATM ya? Betul. 2 ATM itu 100 detik. 2 ATM. Kan gini. Berarti kalau ini mula-mulanya ya, mula-mulanya 2 ATM yang 100 detik itu 1 kan setengah dari keadaan semula. 1 jadinya, 1 ATM. 100 detik dia 1 ATM. Karena kan pengertian T setengah itu adalah waktu yang diperlukan saat kondisi start menjadi setengah dari bagiannya. Kan 2 itu setengahnya kan 1. Ya, benar-benar 1 ya. Berarti yang 1 ATM itu 100 detik. 100 detik. Berarti kalau yang ditanya 50. Kalau 50 detik berarti 0,5 dong. Enggak ya? 1,5 jadinya sisanya. Oh. Perbandingan berbalik nilai nih. Iya. Oh iya, benar. Ya, harus setengah, benar. Benar setengah, ya betul setengah, betul. Ya, betul. Kalau 75 detik
baru dia sisa lagi 0,5 ya. Ya kan? Ya, jadi gini, setiap 50 detik dia berubah 0,5. Jadi kalau 2 ATM itu saat detik ke 0, kemudian saat detik ke 50 dia menjadi 1,5. Hilang 0,5. Kemudian detik ke 100 dia menjadi 1 karena hilangnya 0,5. Pokoknya setiap 50 detik dia hilangnya 0,5. 0 detik dia jadi 1. Jadi saat 150 juga sama, dia menjadi 0,5. ATM. Jadi saat dia detik, dia habis. ATM 100. Perbandingan berbalik nilai ini semakin besar menjadi semakin kecil ya. Iya. Betul Mbak Ade, betul. 1,5 ya? Nah ya, iya benar. Betul. Coba kita lanjut. Secara tradisional dapat digabung dengan yang benar. Penurunan suhu air sebanding dengan jumlah garam yang ditambahkan kan? Sifat koligatif larutan ya. Penurunan suhu air sebanding. Iya betul. Sifat koligatif ya. Yang bergantung pada jumlah zat, bukan pada jenis zat kan? Oke. Kok sepi ya? Coba kita lihat masih ada orangnya ya. Halo. Ya. Bu, maaf saya nggak ngudeng. Oh, siap Mbak Dia. Coba kita lanjut ya. Ini soal apa ya punya ya? Mbak Madi sebentar ya, saya izin dulu ya, lanjut dulu ya. Oh iya. Soalnya belum selesai nih kayaknya. Aduh, ini hilang nih dia soalnya, dan ion ini, ion yang terakhir nih ion apa ya? Oh, ion FeSCN2+ ya. Aduh, pusing dah. Silat dulu kalau pusing. Iya ya. Aduh. Dan dipaksa. Soalnya itu semua hot kayaknya ya. Iya, saya pusingin nanti. Tapi saya salut dengan Bu Yanti, Bu Ruth sama Bu Lili itu, saya tuh jadi nambah ilmu dari kalian. Aduh, terlalu gini soalnya, terlalu menguras energi kayaknya. Jangan terlalu diporsir, malahan nanti. Benar-benar. Setelah dihitung-hitung, kayaknya kita targetnya untuk lulus itu paling nggak benar 84 soal dari 120. Itu jadi berapa nilainya itu? Gimana ngitungnya? 10. Hah? Kan 84 dibagi 120 dikali 100. Oh iya. Kan 120 jumlahnya. Bu Made,
soal-soal tentang kimianya ada berapa nomor ya, Bu? Kurang tahu, tapi kata teman-teman yang kemarin sudah ujian itu sebagian besar itu soal kimia. 75% katanya. Ya, itu dah. Jadi lebih besar dia kimianya. Makanya kalau 75% kita benar jawab kimia aja nggak usah pedagogi udah lulus berarti ya. Iya. Iya. Tapi soal kimianya kayak Kalau tadi. kimianya susah. Aduh. Tingkat tinggi semua. Iya, nggak ada. Kalau saya dasarnya aja bingung. Aduh. Saya juga pusing jadinya kalau soal pedagogi terlalu mirip ya. Ya, kalau soal pengetahuannya itu benar-benar udah apa ya? Kedalamannya itu kayak anak kuliahan gitu loh. Jadi udah bukan materi-materi biasa kita sampaikan ke anak-anak kan? Iya, bukan analisis kayak tadi itu kan semua analisis kayaknya. Benar. Besok paling saya tembak jedor, Bu. Apa tuh nembak jedor? Cap-cip, Bu. Ngitung kancing dong. Iya, Bu. Aduh. Ya udah besok kita ketemu lagi ya. Ya, Bu.